Dia memberkati kita. Dia berkati kita dengan limpah. Semuanya katakan. Dia baik. Engkau baik. Bila Tuhan yang pilih kita dalam Kristus. Dia baik. Dia baik.
biasa kita kembali lagi jumpa siang hari ini. Tentu kita ada sehat dan kuat sebagaimana kita ada hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Mari dengan kerinduan kita yang dalam akan Tuhan, kita sembah Dia. Mari sembah Dia. Mari aktifkan semua roh kita masing-masing. Sembah Dia. Layak disembah, Kau yang layak, hanya Kau Tuhan. Kami agungkan, tinggikan nama-Mu Yesus, nama yang ajaib. Roh Kudus, Kau saja yang menolong kami. Surga nyatakan kemuliaannya. Bagimu kemuliaan dan kebesaran. Terimalah pujian kami, penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Syukur bagimu.
diri sungguh-sungguh. Terus dibangun, dikobarkan di dalam kebenaran-Mu. Menjadi representasi dari kerajaan, menjadi alat kerajaan-Mu, membawa mandat kerajaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah bumi penuh kemuliaan hadirat-Mu. Biarlah bumi menceritakan segala perbuatan-Mu. Biarlah bumi menceritakan segala kedahsyatan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup berdaulat atas bumi kami, kota kami, bangsa kami. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, segala bangsa datang menyembah-Mu, segala yang bernafas menyembah Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, Kau saja terpujilah namamu di atas segala. Kau yang layak untuk selama-lamanya. Kami tetap menyembah-Mu. Kaulah kekuatan kami, Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Benar Tuhan, kami terus berjuang, terus fighting spirit, karena kami percaya jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Dari hari ke hari kami boleh lagi bersama-sama siang hari ini di live streaming siang ini Tuhan. Kami percaya ketersediaan hati kami akan sangat-sangat menentukan hidup kami dari hari ke hari. Terus dibangun, makin kuat, makin strong di dalam Engkau. Menjadi tanda dan alamat, makin menyatakan kehebatan Tuhan. Tuhan, dan akan ada banyak kesaksian. Keluarga rohani terus alami terobosan demi terobosan ketika tersedia mendengar firman dan melakukannya setiap hari. Mereka alami terobosan. Apa yang sudah lama dilupakan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak bisa menjadi bisa. Perkara-perkara mujizat itu sungguh-sungguh terjadi hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Kami berdoa mengucap syukur siang ini. Roh Kudus, Engkaulah guru besar kami. Roh Kudus, Engkaulah pelatih kami.
Biarlah firman-Mu siang ini, roh pewahyuan itu membawa kami, roh pengertian menyelaraskan kami, sehingga firman Tuhan menjadi berkat bagi semua kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur siang ini kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semua, selamat jumpa lagi siang ini. Tentu semua dapat terjadi hanya oleh karena anugerah Tuhan semata-mata ya, dalam seluruh kehidupan kita. Amin saudara. Sebab itu mari siang hari ini kita kembali satukan hati. Kita satukan hati, terus berdoa sehingga jaringan bagus, saudara bisa menerima firman Tuhan siang hari ini dengan jelas dan baik, dan mempercaya pasti seluruh kehidupan kita, semua keluarga rohani terus bertumbuh. Dari hari ke hari pewahyuan firman makin membawa kita, men-set kita semua dalam pengertian dan pemahaman yang sama. Katakan amin. Oke, siang hari ini saudara kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam masih berhubungan dengan kerajaan, Injil kerajaannya. Kita bicara hari ini tentang kerajaan, ya, kerajaan Allah tentu berhubungan dengan Injil kerajaan, cara tentang berhubungan dengan Injil keselamatan. Men, saudara, kita lihat sama-sama dalam Matius pasal 24. Kita hari ini coba sama-sama belajar dari Injil kerajaan. Dalam Matius pasal 24, kita lihat sama-sama Matius pasal 24 ayatnya yang ayatnya yang ke-14. Ya, kita lihat bersama-sama. Injil Matius ya, pasalnya yang ke-24, kita baca ayatnya yang ke-14. Ayat yang ke-14 saudara, kalau sudah mendapat, kita akan lihat bersama-sama. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Perhatikan baik-baik saudara ya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kalau kita lihat saudara dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kita lihat bersama-sama di situ dalam terjemahan firman Allah yang hidup FAYH dikatakan, dan berita kesukaan mengenai kerajaan Allah akan disiarkan ke seluruh dunia sehingga segala bangsa akan mendengarnya, akan berakhir ya. Dikatakan di sini jangan jelas, dan berita kesukaan mengenai kerajaan Allah akan disiarkan ke seluruh dunia sehingga segala bangsa akan mendengarnya, barulah zaman akan berakhir. Oke, kita lihat bersama-sama pembacaan kita dalam Matius pasal 24 ya, ayatnya yang ke-14 ini saudara. Di sini dikatakan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dari ayat tersebut saudara, ada dua hal yang harus kita lihat bersama-sama, kita perhatikan bersama-sama. Di mana saudara, kalau kita perhatikan di situ, yang pertama ada dua kata yang hampir sama, dan saudara sebenarnya saudara mari kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama saudara adalah di mana saudara bicara tentang Injil sepenuh, yaitu Injil keselamatan ya. Kalau kita lihat, kita memperhatikan Injil keselamatan ini harus diberitakan ke seluruh dunia ya, kita berkata ke seluruh dunia. Dan Injil kerajaan, apa itu Injil keselamatan ya? Berbicara tentang Injil keselamatan ini berbicara tentang orang-orang yang akan
diselamatkan manakala mereka percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu yang dinamakan Injil keselamatan. Jadi berita kesukaan, berita keselamatan akan disampaikan di berbagai belahan bumi, di seluruh dunia. Ya, di sini Alkitab akan disiarkan ke seluruh dunia sehingga segala bangsa mendengarnya. Segala bangsa dapat mendengar. Artinya ketika mereka mendengar Injil keselamatan, mereka diselamatkan, mereka dibebaskan, mereka dilepaskan dari segala ikatan-ikatan belenggu-belenggu yang mengikat dan membelenggu. Dengan mulut mereka mengaku dan percaya. Ketika mereka mendengar, mereka percaya, dengan mulut mereka mengaku. Coba kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-10. Roma pasal 10, saudara, kita lihat di sana. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-8. ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 10 dikatakan, tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Perhatikan baik-baik ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perhatikan baik-baik kata, maka kamu akan diselamatkan. Saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus sudah mati. Kita sudah menerima proses di mana kita ditebus. Kita sudah menerima keselamatan itu. Yesus sudah mati di kayu salib dan pada hari ketiga Dia sudah bangkit. Amin, saudara. Siapapun di antara kita, atau keluarga kita yang di dalam hati sungguh-sungguh mengaku dan percaya, ya, bagi mereka, terlebih bagi mereka yang belum menerima keselamatan, mereka menerima Yesus, menerima Injil itu, dan mereka diselamatkan. Amin, saudara. Itu sebabnya ini saudara sangat berhubungan dengan bagaimana kita bisa menjadi kesaksian bagi keluarga yang belum bertobat, yang belum datang kepada Tuhan. Karena Injil keselamatan ini, kabar kesukaan ini harus diberitakan. Semua orang harus mendengar. Ya saudara, semua orang harus tahu di seluruh dunia. Jangankan seluruh dunia, di area kita dulu deh. Mungkin di area keluarga kita, masih ada keluarga kita yang belum bertobat, masih ada keluarga kita yang masih hidupnya tidak benar. Itu adalah tugas kita. Kita tidak boleh diam, tapi kita memberitakan. Urusan mereka menerima atau tidak, itu bukan keputusan, bukan tergantung kita, tetapi kita sudah melakukan bagian kita. Katakan amin. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kita perhatikan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Alkitab berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau barang siapa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saudara. Jadi kita harus datang kepada Dia, ya, coba kita lihat Yohanes 14, ya. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan menuju kepada Bapa harus melalui Yesus. Karena itu setiap orang harus bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, sehingga mereka boleh mengalami keselamatan. Tadi di dalam Roma pasal 10 ayat 8 sampai dengan 10. Dan saudara, ketika kita, karena hanya Dia, ketika kita percaya Dia satu-satunya Allah, ini modal kita untuk kita bisa membawa orang-orang, memberitakan kepada orang-orang, menginjili atau menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya tentang Injil keselamatan ini, sehingga banyak orang diselamatkan. Tidak lagi mereka terikat terbelenggu, tidak lagi mereka ada di dalam dosa, tidak lagi mereka ada di dalam kegelapan, tetapi mereka mengalami keselamatan. Mari kita mulai cerita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kehidupan setiap orang yang belum menerima Yesus, yang belum menerima Tuhan secara pribadi. Dari kepercayaan yang sungguh-sungguh dari setiap orang yang mempercayai, menerima Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan melihat bagaimana hidup mereka diubahkan. Hidup mereka ada di dalam
kasih dan anugerahnya, beribadah dengan setia, memuji Tuhan dengan setia. Karena ketika mereka mengenal Yesus, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita percaya hidup mereka akan menjadi kehidupan yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara perhatikan. Ketika saudara dan saya di hari-hari ini menyadari bahwa banyak orang sudah tidak lagi suka menyampaikan firman atau menginjil, maksudnya bersaksi kepada banyak orang. Sebenarnya keliru, saudara. Mari kita mulai, jangan malu, kita mulai bersaksi kepada orang. Karena Injil keselamatan ini bicara tentang bagaimana orang-orang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka mengalami kemerdekaan dan kelepasan di dalam Yesus itu sendiri. Amin, saudara. Dan saya percaya, saudara, bahwa ketika mereka dilepaskan, mereka dibebaskan dari dosa, maka mereka akan menjadi umat yang menyembah Tuhan. Mereka akan menjadi umat yang akan setia beribadah, taat beribadah, dan sungguh-sungguh memberikan kehidupan mereka kepada Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya Injil keselamatan dan Injil kerajaan ini berbicara tentang bagaimana kehidupan orang-orang yang masih terikat dan terbelenggu ketika mereka mendengarkan perkataan Injil keselamatan itu, kebebasan, kelepasan, kemerdekaan, maka mereka berganti dari pemerintahan kerajaan kegelapan berpindah kepada pemerintahan kerajaan Allah. Allah mulai beroperasi dan memerintah dalam hidup mereka. Bukan lagi kerajaan maut, bukan lagi kerajaan kegelapan, bukan lagi dosa, tetapi mereka hidup merdeka di dalam Kristus. Mereka hidup mengalami kelepasan, mereka hidup mengalami kebebasan. Mereka tidak lagi terikat, terbelenggu, hidup tidak bebas, hidup terus dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa. Tetapi setiap orang dilepaskan dan dibebaskan. Itu sebabnya mari mulai bersaksi. Jangan terlambat. Mari bersaksi kepada setiap orang. Mungkin keluarga kita, saksikan untuk mereka. Mungkin mereka menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa. Gereja sekedar menjadi tempat untuk masuk gereja, keluar gereja, tapi tidak alami perubahan. Oh, masa perubahan sudah tiba. Injil keselamatan dan Injil kerajaan ini akan membebaskan setiap orang, akan melepaskan setiap orang, sehingga setiap orang harus berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Masa dosa harus berakhir, tapi masa kebenaran harus segera dinyatakan. Ini adalah era kerajaan Allah sedang dinyatakan. Mari setiap kita meresponi ini. Kita menjadi orang-orang yang tidak lagi hidup hanya bagi agenda ambisi pribadi, pencapaian pribadi. Sekedar seperti Mam bilang kemarin, Matius 6 ayat 33, menjadi terbalik. Kita melebih dulukan mencari makan, minum, pakai, dan Tuhan nomor kesekian. Ketika kita mengalami masalah, persoalan, baru kita sadar mencari Tuhan. Kita harus kembalikan porsinya yang sebenarnya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Jangan dibolak-balik supaya hidup kita jangan error. Supaya jangan hidup kita menjadi error oleh karena mengejar dunia, mengejar uang, mengejar semua apa yang makan, minum, pakai. Ibadah, kesetiaan, ketaatan, hidup dalam kebenaran sudah diabaikan. Tetapi mengutamakan yang penting hidup senang, yang penting hidup enak, independen, tidak peduli orang lain. Roh independen ini membuat orang-orang tidak perlu Tuhan, tidak perlu orang lain. Yang penting saya ada makan, minum cukup, keluarga baik-baik. Saudara, hati-hati. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara perhatikan, Injil keselamatan ini akan terus kita harus sampaikan, gemakan firman. Ya tidak ingat, kita tidak cukup hanya sampai selamat, tetapi kita harus benar-benar mengalami bagaimana intervensi kerajaan Allah dalam hidup kita. Artinya keterhubungan kita dengan Bapa itu menjadi realita yang sangat nyata, bahwa surga itu menjadi nyata dalam hidup kita. Realita hadirat Tuhan mencengkram hidup kita, dan kita mengalami kehidupan yang terus alami keterhubungan dengan Tuhan. Kita alami bagaimana hari-hari ini terus hidup kita dibangun di dalam kebenaran. Amin, saudara.
Masih terlalu banyak hal dalam hidup kita yang harus kita benahi. Amin saudara. Itu sebabnya esensi dari Injil keselamatan ini saudara, setiap orang harus benar-benar menerima Yesus dan hidup di dalam kebenaran. Kita terus bangun untuk kita semua di sini. Kita terus isi dalam kebenaran. Bagaimana kita pembawa mandat kerajaan. Artinya kita sedang dipercayakan oleh Tuhan. Gereja yang bergerak dalam visi Injil kerajaan ini harus diberitakan, harus disampaikan di mana-mana. Di mana kita digerakkan oleh visi kerajaan Allah. Kerajaan Allah harus mempengaruhi, kerajaan Allah harus membawa setiap orang untuk sadar dan mengalami seperti doa Yesus. Doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin saudara. Gereja harus mengalami reformasi. Gereja harus mengalami, orang percaya harus mengalami restorasi. Sehingga benar-benar kehidupan kita, kerajaan Allah dapat memerintah. Kerajaan Allah dapat bekerja secara leluasa. Kita tidak akan mungkin bisa mengalami kerajaan Allah leluasa bekerja sementara masih ada kerajaan yang lain yang memerintah dalam hidup kita. Kerajaan duniawi, kerajaan keegoisan, kerajaan setan, kerajaan iblis. Hal-hal yang duniawi, hal-hal yang dosa masih bercokol saudara. Kita perlu dibebaskan terlebih dahulu. Kita perlu dilepaskan terlebih dahulu. Perhatikan, apa perbedaan antara kerajaan Allah dengan gereja? Kerajaan Allah adalah suatu sistem pemerintahan Allah. Itu sekali lagi mengulangi, kerajaan Allah bicara tentang sistem pemerintahan Allah. Jadi ketika kita memberi diri kepada Tuhan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Injil keselamatan ini kita terima, kita percaya, kita beri hidup kita, kita yakin bahwa Dia sudah mati dan bangkit bagi kita, maka kita harus masuk sampai mengalami kerajaan Allah memerintah dalam hidup kita. Karena kerajaan Allah bicara sistem pemerintahan Tuhan. Kalau di dalam hidup kita ada sistem pemerintahan Tuhan, maka hidup kita akan teratur. Hidup kita akan berjalan sesuai dengan kerajaan Allah itu, apa maunya Tuhan, sesuai dengan kebenaran. Kita tidak lagi hidup bertentangan, gelap dengan terang, tapi terang itu akan makin nyata, makin jelas. Katakan amin. Baik saudara maupun yang ada di sorga, baik yang ada di bumi. Jadi kerajaan Allah itu bicara tentang sistem pemerintahan Allah, baik di sorga maupun yang ada di bumi. Itu sebabnya doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Coba kita lihat Matius. Buka Matius pasal 10 sorry. Matius pasal 10 ayatnya yang ke-9. Matius pasal 10 ayat ke-9. Sorry. Bentar. Roh Kudus tolong. Doa Yesus, doa yang Yesus ajarkan itu Matius. Sorry, sebentar. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Sebentar saudara ya. Ya. Oke, kita lewati dulu. Firman Tuhan di situ berkata di dalam Matius, Yesus mengajarkan doa, berdoalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi saudara, pada saat kita berdoa, ini adalah doa kita yang terus kita ucapkan sehingga kerajaan Allah benar-benar terjadi, ya. Oh ya, sorry. Matius 6 ayat yang ke-9. Doa Yesus, saudara. Ayat yang ke-9, saudara coba perhatikan. Matius 6 ayat yang ke-9. Alkitab berkata begini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin saudara. Itu sebabnya saudara, Matius pasal 6 ayat 9.
bukan 10, Matius pasal 6 ayat yang ke-10, Nah, itu sebabnya saudara, sedangkan gereja, jadi perhatikan baik-baik, mengulangi sekali lagi, perbedaan antara kerajaan Allah dan gereja adalah, saudara perhatikan, kerajaan Allah adalah bicara tentang suatu sistem pemerintahan Tuhan baik di sorga dan di bumi, saudara. Sedangkan gereja adalah kantor cabang. Dengar baik-baik, gereja adalah kantor cabang atau representatif dan office. Jadi maksudnya cabang di mana Tuhan bergerak, Tuhan beracara melalui gereja. Jadi gereja, itu sebabnya Mam selalu katakan gereja adalah institusi ilahi. Gereja adalah cabang daripada apa yang ada di sorga. Tuhan menyatakan untuk kita gereja. Itu sebabnya dari kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini, saudara, gerejalah kantornya, gerejalah institusinya, bukan kantor-kantor pemerintahan, saudara. Ingat baik-baik. Jadi kantor cabangnya kerajaan Allah di bumi adalah gereja. Amin, saudara. Betapa luar biasa itu sebabnya mari kita makin terbuka wawasan kita. Kita makin mengerti bahwa kita tidak saja kumpul-kumpul menjadi orang Kristen KTP, menjadi biasa-biasa dan menjadi familiar, hidup terus masih tidak mengerti apa tujuan Tuhan, apa destiny Tuhan, dan terus hanya mengejar pengejaran nilai dan ambisi pribadi, kesenangan diri, saudara. Mari kita masing-masing dari hari ke hari makin sadar. Amin, saudara. Di mana kita mengizinkan intervensi Tuhan atas hidup kita sebagai orang-orang percaya yang ada di dalam gereja, secara organisasi, secara lahiriah ini, saudara, secara bangunan ini dalam gereja lokal kita. Kita harus mengizinkan Tuhan bekerja, kita harus mengizinkan kuasa Tuhan mengintervensi, pemerintahan Tuhan harus masuk leluasa bekerja, mengevaluasi kita, mungkin mengaudit, mungkin apa hal-hal yang perlu dia benahi dalam hidup kita. Setiap pelayan yang sungguh-sungguh melayani atau tidak sungguh-sungguh, biarkan Tuhan, intervensi Tuhan mulai bekerja, firman mulai mengekspos setiap hati kita dan hidup kita, sehingga Injil ini, saudara, kebenaran ini, kerajaan Allah ini makin menjadi nyata, saudara, makin bekerja, makin mengimpasi kehidupan kita. Amin, saudara. Itu sebabnya, saudara, mari sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa pergerakan Tuhan ini hari-hari ini amat sangat penting, dinanti-nantikan oleh Tuhan untuk bagaimana umat Tuhan di bumi ini, orang percaya sungguh-sungguh giat di dalam Dia, sungguh-sungguh giat untuk apa? Bukan untuk mengejar nama pelayanan kita maju, nama pelayanan kita top, jiwa-jiwa bertambah lalu untuk kepentingan kita. Tetapi ingat, itu hanya bagian yang akan mengikuti. Tetapi nomor satu adalah kehendak Tuhan, keinginan Tuhan dipuaskan, kehendak Tuhan mendirikan kerajaan Allah di bumi ini terlaksana. Karena kerajaannya tidak akan berakhir, pemerintahannya tidak akan berakhir. Amin, saudara. Di dalam Injil, saudara, 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu, saudara, kata kerajaan Allah itu 116 kali ditulis, ya, 116 kali ditulis. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan seriusnya penegakan kerajaan Allah di bumi ini. Jadi, saudara, kalau kita sudah memahami, sudah paham, kita sedang dibawa dalam gereja yang bergerak dalam visi di mana kerajaan Allah, ya, misi kerajaan Allah di bumi, saudara. Saya percaya kita pembawa mandat kerajaan ini tidak akan tinggal diam. Kita terus membangun hidup kita, tapi kita tidak bersembunyi di dalam gereja. Kita harus mulai keluar untuk menyampaikan, untuk memberitakan Injil keselamatan tadi. Karena ketika Injil keselamatan sudah diberitakan, maka kerajaan Allah akan datang dan pemerintahan Tuhan akan terjadi atas hidup mereka. Amin. Di mana Injil keselamatan disampaikan, orang dilepaskan, dibebaskan, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang atas mereka. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kita terus hari lepas hari kita sadar bahwa gerejanya harus mengerti apa kerinduan Tuhan, apa kerinduan Tuhan Yesus terlaksana di bumi ini, sehingga, saudara, benar-benar doa yang Yesus ajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini tidak sekadar menjadi satu pemahaman, satu pengertian yang biasa, tetapi, saudara, kita mulai memahami dan mengerti bahwa Tuhan sedang terus menyatakan, mendirikan kerajaannya di bumi ini. Dan kita hidup di era kerajaan. Mari kita terus memastikan hidup kita tidak lagi terbelenggu. Kita tidak dalam gereja sekadar kumpul-kumpul. Kita tidak dalam gereja sekadar mengejar jumlah, mengatur ibadah berapa kali dan konser dan lain-lain.
tanpa saudara dan saya tidak mencapai apa yang Tuhan inginkan. Membebaskan orang-orang. Injil keselamatan ini melepaskan banyak orang. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dibawa dan bertemu Tuhan, sehingga kerajaan Allah, pemerintahan Tuhan membebaskan dan melepaskan mereka. Kalau misalnya komsel kegiatan rohani hanya sebuah perawatan, hanya untuk kepentingan ke dalam gereja sendiri, saudara, sebenarnya kita hanya berputar-putar di dalam, hanya mempertahankan anggota saja. Jadi mari saudara, kita sadar di sini kita tidak sibuk dengan komsel. Kita hanya, saudara, apa yang ada ini saling menguatkan. Entah itu bagian di mana komunitas pria, komunitas wanita, untuk kita terus menguatkan. Saya tidak menolak yang lain, silakan dengan komsel, tapi Tuhan ingatkan kita, mari bersama-sama untuk benar-benar kita terus terpola. Tujuan kita, saudara, adalah mandat kerajaan, ya? Visi kerajaan Allah. Gereja yang digerakkan oleh visi kerajaan Allah. Amin, saudara. Izinkan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya percaya dari hari ke hari, gereja yang bergerak dalam kehidupan yang terus terpola, hari-hari ini mengalami era di mana kerajaan kita menjadi orang-orang pembawa mandat kerajaan Allah, saudara. Bukan kerajaan manusiawi, tapi kerajaan Allah. Maka saya percaya engkau akan menjadi gereja yang agresif, gereja yang terus hidup berakar kuat dalam kebenaran. Amin, saudara. Kita izinkan Tuhan bekerja, karena saudara, ketika kita mengizinkan Tuhan bekerja, kita percaya kehidupan kita sebagai orang percaya yang hidup hari-hari ini tidak lagi terikat, tidak lagi terbelenggu oleh kondisi apapun, terus dengan paradigma yang lama, dengan kehidupan yang hanya masuk gereja berharap terlepas dari segala beban, masuk gereja berharap diberkati, masuk gereja berharap ketika melayani sungguh-sungguh dan berdoa sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, tangan kita selalu terbuka dan minta berkat. Itu, saudara, Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka kebenarannya, dan kebenarannya maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya jangan, saudara, kita seperti menyogok Tuhan dengan pelayanan kita, dengan kesetiaan yang kita lakukan, sehingga iming-iming kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ingat, janji Tuhan ya dan amin, firman-Nya ya dan amin. Kalau kita hidup sungguh-sungguh, otomatis kita diberkati, karena kita adalah orang benar yang berbeda. Amin, saudara. Itu sebabnya mari saudara perhatikan, sebagai anak-anak kerajaan Allah, bila kita benar-benar dibangun, dipolakan dalam kebenaran, maka ada 7, selalu dikumandangkan tuh ada 7 gunung yang harus dikuasai oleh gereja, oleh orang percaya yang membawa mindset kerajaan. Karena 7 gunung ini tidak akan bisa diduduki kalau kita membawa paradigma lama. Kita membawa paradigma lama, kita akan selalu bilang jangan ke politik karena politik kotor, jangan berbisnis karena bisnis kotor, semua kotor. Kita merasa kudus sendiri di dalam gereja. Perhatikan, 7 gunung itu, yang pertama secara spiritual dan sosial, kita harus kuasai. Yang kedua, pilar keluarga. Yang kedua, pilar bisnis. Keluarga harus benar-benar pulih, keluarga harus benar-benar sembuh, karena ini pondasi. Ketika pergerakan Tuhan terjadi dimulai dari rumah Tuhan, maka keluarga harus bersih, keluarga harus beres. Saudara, tanpa itu kita tidak akan sanggup dan kita tidak akan mampu, karena keluarga tercerai-berai. Jadi mari saudara, kita pastikan itu. Terus saudara, pilar keempat pendidikan, pilar kelima pemerintahan dan politik. Ini harus dimasuki, dan kita melihat memang sudah mulai terjadi perubahan. Anak-anak Tuhan yang begitu luar biasa, mereka dipakai Tuhan duduk di sana mengubah undang-undang, karena setiap produk undang-undang oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, pasti hasilnya adalah kepentingan mereka, bukan kepentingan kerajaan. Tapi ketika orang-orang Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan yang duduk di DPR di sana, yang duduk mungkin di politik, di pemerintahan di sana, bupati, wakil bupati dan lain-lain, maka produk hukum itu adalah produk hukum yang berpihak pada apa kepentingan kerajaan Allah. Amin, saudara. Itu sebabnya mari kita harus terus bertumbuh. Gereja harus alami restorasi, tidak boleh menjadi gereja yang biasa-biasa. Gereja yang membawa paradigma lama itu gereja yang tidak akan bisa menembusi 7 gunung ini, tapi akan selalu terblok dan menyerah, karena selalu mindsetnya adalah di dunia luar sana kotor, begini, begitu dan lain-lain. Tapi saudara, masa perubahan sudah tiba. Gereja yang dengan paradigma yang baru, gereja yang dengan paradigma yang dibaharui, sedang diselaraskan oleh Tuhan. Paradigma yang baru, pemahaman yang baru, gereja apostolik direformasi oleh Tuhan. Saya percaya
gereja kita tak akan sama. Gereja-gereja lain juga tak akan sama. Karena kita memiliki mindset yang baru. Kita memiliki pola pikir kerajaan yang baru yang di-set di dalam hidup kita. Bahwa kita tidak cuma bangun gereja, kumpul-kumpul, selesai. Tapi mandat kerajaan harus menjadi target kita. Harus kita benar-benar seluruh jemaat dipolakan untuk menjadi pembawa mandat kerajaan. Mungkin di dalam tahun-tahun berikutnya ada yang masuk di politik. Mereka akan mengubahkan sejarah. Mereka akan menjadi orang-orang yang menentukan. Karena ada anak-anak Tuhan di sana. Mereka menjadi orang-orang penentu. Maka produk hukum yang dihasilkan adalah keberpihakan pada kerajaan Allah. Artinya kepentingan Tuhan ada di sana. Men, saudara, kita sudah lihat sudah ada para bupati, para gubernur, ya. Mari kita terus berdoa sehingga terus terjadi di mana-mana dan Tuhan terus memerintah. Kerinduan Tuhan memerintah makin terjadi dan kita hidup di era kerajaan hari ini. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara dicontohkan gereja yang memiliki paradigma lama dengan gereja yang memiliki paradigma baru seperti coba kita lihat di 1 Samuel. Kita baca di 1 Samuel. Oh, sedikit lagi waktu. Roh Kudus tolong kami. 1 Samuel pasal yang ke-17. Coba kita lihat 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17. Kita baca ayatnya yang ke-24. Coba saudara lihat di situ. Ya, kita coba mari lihat sama-sama 1 Samuel pasal 17 ayat 24 dikatakan, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ya, saudara, kita baca di situ. Ya, kalau kita lihat saudara dicontohkan dengan orang yang memiliki gereja, gereja yang memiliki paradigma lama diibaratkan di sini dicontohkan seperti dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-14. 24. Ketika orang Israel melihat orang Filistin, mereka ketakutan. Kita bisa membaca perilaku yang ditunjukkan oleh Saul. Amin. Apa yang terjadi ketika dia menghadapi orang-orang raksasa dari bangsa Filistin. Ketika Saul lari dan saudara menjauh dan meninggalkan raksasa itu. Ini menunjukkan satu ketakutan, ya. Saul takut menghadapi mereka, sebuah kegentaran menghadapi musuh. Analoginya saudara, kalau kita lihat gereja hari-hari ini saudara, gereja yang bergerak dalam paradigma lama saudara, melihat ketujuh raksasa yang besar sebagai objek yang sulit untuk ditaklukkan. Jadi sebagai sesuatu yang sulit, sukar, tidak mungkin. Ngapain mau pergi ke politik? Maka ngapain mau pergi ke bisnis? Itu kotor di sana begini karena di sana banyak transaksi yang salah. Itu bukan sistemnya saudara, tapi orang-orangnya harus berubah. Orang-orang yang tentu takut Tuhan akan mengubah sistem. Amin saudara. Karena orang-orang tidak takut Tuhan, maka sistem dikuasai oleh mereka. Tapi ketika orang-orangnya dipulihkan, orang-orangnya adalah orang-orang kerajaan, anak-anak kerajaan, maka pasti sistem akan berubah. Karena mereka akan mengubah sistem. Saudara lihat Ahok, itu salah satu contoh. Saudara lihat Jokowi, saudara perhatikan. Ada banyak hal dan kita percaya Jokowi adalah salah satu kores yang dimunculkan oleh Tuhan. Dan kita percaya hari-hari ini Tuhan akan terus bekerja. Jadi saudara jangan sampai engkau tidak mengerti. Terus menyerukan engkau, mari kita adalah pembawa mandat kerajaan. Kita harus dimulai dari kita harus bebas, harus merdeka. Kita harus benar-benar alami kebebasan, kemerdekaan penuh di dalam Dia. Sehingga kita dapat menolong orang, kita dapat membawa orang. Dan mungkin kita bisa menolong orang lain sementara diri kita sendiri kita tidak bisa tolong. Masih hidup dalam berbagai kecerobohan, masih hidup dalam berbagai hal. Kita harus bebas, kita harus benar-benar dibersihkan, diselaraskan. Kehidupan kita menjadi pembebas. Kita menjadi pembangun kota dari reruntuhan. Amin saudara. Coba saudara kita lihat apa yang terjadi saudara pada paradigma lama, ya. Jadi melihat sulit untuk melihat ada peluang, tapi selalu melihat itu tidak mungkin. Jangan bergabung di sana karena di sana kotor. Kata lainnya, selama ini gereja melihat 7 pilar merupakan 7 raksasa yang sulit dikalahkan. Jadi kalau dibilang 7 pilar ini sangat sulit untuk ditaklukkan oleh karena mindset gereja, orang-orang percayanya melihat
Mereka sudah tidak mau lagi menjamah ada di sana, di luar sana, karena mereka tidak sanggup, mereka mudah terkontaminasi. Jadi saudara, saya berdoa semoga dari anak-anak rohani ada yang dimunculkan oleh Tuhan, dibangun, diselaraskan, engkau begitu strong, begitu kuat, supaya engkau di luar sana tidak mudah ditaklukkan. Amin saudara. Aplikasinya kepada kita di sini artinya gereja yang membawa paradigma yang lama saudara, dengan akan mengajar jemaatnya untuk tidak menyentuh dunia bisnis, tidak menyentuh dunia politik, tidak menyentuh semua saudara. Karena mereka gereja berasumsi saudara bahwa dunia bisnis itu dikuasai oleh roh mamon, dunia politik dikuasai oleh roh-roh jahat, ya, orang-orang yang dengan segala cara di sana. Perhatikan saudara, ada perbedaan antara uang dengan mamon. Menurut saya saudara, kalau uang saudara, uang secara nyata adalah hamba kita, ya, adalah hamba yang baik bagi kita. Untuk apa saudara? Dipakai kita untuk membeli, menukar dan lain-lain. Tapi dengar baik, ketika saudara dan saya tidak lagi maksudnya mindset kita berubah terhadap uang, maka bukan uang menjadi hamba kita, tapi kita menjadi hamba uang. Kalau sudah menjadi hamba uang saudara, roh mamon sudah bekerja. Sadar atau tidak, roh mamon sudah bekerja menguasai saudara. Saudara tinggal berpikir uang, jangan nanti sampai begini, begitu saya rugi, saya begini. Memberi pun kepada pekerjaan Tuhan, saudara akan hitung-hitungan. Oleh karena ada banyak hal dalam hidup kita, kebutuhan-kebutuhan kita yang sebenarnya sudah harus kita pangkas, tetapi kita terus berleha-leha dengan kehidupan itu, menjalani hidup kepalsuan, akhirnya kita harus utang dan lain-lain. Amin saudara. Itu sebabnya roh mamon akan mulai bekerja ketika kita salah menggunakan uang. Uang bukan lagi hamba, ya, hamba yang baik bagi kita, tapi kita menjadi terbalik, kita diperhamba oleh uang. Ingat, Alkitab berkata uang adalah akar segala kejahatan. Ketika saudara cinta uang, itu menjadi akar segala kejahatan. Ketika cinta kita meningkat akan uang bukan Tuhan, maka saudara bersiap-siaplah, itu menjadi akar segala kejahatan. Amin saudara. Jadi saran mam, engkau bekerja, cukupkan dirimu dengan apa yang ada, setia memberi apa yang menjadi milik Tuhan, apa yang menjadi hak Tuhan, dan terus saudara secara sehat. Karena engkau akan melihat bagaimana ketika engkau menata keuanganmu dengan baik, di masa-masa sulit engkau bisa menyimpan, di masa-masa sukar engkau masih bisa menabung, dan engkau punya tabungan. Amin saudara. Tidak boleh kita boroskan, jalan sini sana, traktir teman, mau sok-sok bos, tidak usah saudara, ya. Ya, minta maaf jika mam bicara ini. Maksudnya kita misalnya traktir siapapun itu, keluarga, karena kita rasa itu keluarga dan kita merasa ada berkat. Bukan berarti kita mau sok-sok. Biasakan di luar sana itu orang-orang yang apalagi kalau so angka-angka, puji-puji. Ayo, yuk, sudah itu selesai. Walaupun mungkin nanti gesek kartu kredit, saudara, bahaya ya. Jadi mari atur gaya hidup kita, polakan hidup kita dengan baik. Karena uang gue, uangku bukan uangmu. Jadi mam juga hanya punya hak mengoreksi sebagai orang tua rohani, sehingga di hari-hari mendatang hidup kita tak akan sama. Kita menjadi pengelola yang baik. Kita lihat saudara yang berikut, contoh gereja yang memiliki mindset yang baru, gereja yang tidak membawa paradigma yang lama tapi paradigma yang baru. Coba kita lihat di pasal yang sama di ayat 48. Coba kita lihat. Ini tentang Daud. Tadi contoh tentang Saul. Saul ketakutan dan karena sebagai pemimpin sudah ketakutan, ya otomatis seluruh rakyat Israel, para pasukan juga mundur karena Saul lari. Halo saudara. Jadi pemimpin sangat menentukan. Doakanlah mam sebagai pemimpin supaya tidak cepat lari ketika ada tantangan, tapi mam berdiri pasang badan. Amin. Maka engkau pun akan menjadi seperti orang tuamu. Amin. Seperti yang Tuhan polakan kita semua, ya. Karena mam percaya engkau tidak akan bisa mungkin menjadi lebih baik kalau tanpa ada orang tua sebagai orang tua anugerah, sebagai pemimpin anugerah yang Tuhan percayakan. Tapi mam tidak angkat-angkat diri di sini. Hanya mam mau berkata, biarlah mari kita doakan mam dengan Bapa sehingga menjadi orang tua rohani dalam rumah rohani dan berfungsi dengan baik. Lihat 48. Oke, lihat 48, ayat 48. Ini contoh gereja yang membawa paradigma yang lama. Ayat 48. Kita baca sama-sama. 2, 3, 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud. Perhatikan, menemui siapa? Menemui Daud. Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Saudara lihat
ketangkasan Daud, keberanian daripada Daud, kegagah perkasaan Daud. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, mereka, kalau kita baca di sana bagaimana mereka mengejek Daud, dikatakan di situ, ya kalau kita baca ya, kalau kita lihat bagaimana orang Filistin mengejek Daud, saudara. Dia bilang apa di situ? Coba saudara, hari ini juga, oh sorry, bukan di atas, yang di atas. Ayat 43, perhatikan ejekan orang Filistin kepada Daud. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, 43, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuk Daud. Perhatikan ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Perhatikan apa perkataan Daud, saudara. Inilah mindset, paradigma gereja yang sedang dimunculkan oleh Tuhan. Dengar baik, apa kata Daud? Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebih, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara dengar baik, inilah mindset gereja yang membawa paradigma yang baru. Gereja yang sedang tersedia dan mau tersedia dan terus tersedia untuk mau direstorasi oleh Tuhan. Gereja yang tidak puas dengan sudah ada sekarang, sudah menjadi orang bertobat, sudah terima Injil keselamatan, sudah selesai dan kita pasti masuk surga. Tapi gereja yang berkata kami mau menjadi pembawa mandat kerajaan, orang-orang yang mau berdiri hari-hari dan menyatakan, mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, seperti yang dialami oleh Daud ketika dia menghadapi orang Filistin. Dia berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, barisan orang Israel yang kau tantang itu. Perhatikan apa kata Daud, begitu luar biasa. Ini adalah sebuah keberanian yang terbangun dalam hidup Daud. Nanti saudara Mama akan sambung untuk kita. Siapa Daud itu? Paling tidak saudara sudah mengenal siapa Daud. Dia adalah seorang raja yang begitu diurapi oleh Samuel. Demasi kemerah-merahan. Dia adalah seorang yang gaya hidupnya penyembah. Dia adalah seorang gaya hidupnya menyembah Tuhan. Begitu setianya, begitu taatnya, walaupun dia dikucilkan dari kakak-kakaknya karena berbodi gagah, berbodi berbadan kekar, dan dia tidak masuk hitungan. Oh, dengan baik, ketika mungkin kondisi kita juga seperti itu, gereja yang tak sama ini sedang dimunculkan oleh Tuhan. Perhatikan ayat 46, kita berkata, di sini firman Tuhan, Daud berkata, mengutip perkataan ini, saya mengutipnya, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku memberikannya mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Katakan amin. Ayat 47, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lebing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Katakan amin. Oh, luar biasa, saya percaya inilah tipe gereja yang sedang dimunculkan oleh Tuhan. Gereja yang berotoritas, gereja hidupnya terbangun secara akurat di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya Mama mau berkata kepada kita semua, mari pastikan engkau terus diset dalam kebenaran, hidupmu terus dibangun di dalam kebenaran, karena firman Tuhan ada di dalam engkau. Engkau akan menyatakan firman itu sungguh-sungguh nyata, firman Tuhan itu sungguh-sungguh bekerja. Gambaran daripada Daud yang dipercayakan oleh Tuhan menaklukkan Goliat, menghancurkan Goliat dan seluruh tentara Filistin. Oh, saya percaya hari-hari ini kita tidak lagi melihat kondisi-kondisi apapun. Ketika hidupmu terbangun secara akurat, engkau tidak akan mudah menjadi down. Engkau tidak akan mudah menjadi orang patah semangat, gampang menyerah. Masalah sedikit saudara ciut,
tapi engkau melihat realita hadirat Tuhan, alami realita hadirat Tuhan, engkau alami terobosan. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Dunia sedang melihat dan menyaksikan dan perbuatan Allah yang ajaib atas orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh dari hari ke hari dibangun di dalam kebenaran. Engkau akan menjadi orang yang akan memperkecil pekerjaan setan dalam hidupmu. Apa itu hal-hal yang seringkali membuat kita terdistract, seringkali kita menjadi lemah oleh karena banyak hal yang terjadi. Tapi engkau akan menjadi lebih kuat dan bertambah kuat. Seperti Daud, dia berkata, aku mendatangi engkau demi nama Tuhan Allah yang hidup. Aku tidak mendatangi engkau dengan pedang dan lembing, sebab di tangan Tuhan serahkan peperangan itu. Di tangan Tuhan kemenangan itu dinyatakan. Amin, saudara. Mempercaya bahwa hari-hari ini dan hari-hari ke depan, mari kita terus memastikan gereja, kehidupanmu adalah kehidupan yang terus dipolakan dalam kebenaran. Maka tunjukkan, taklukkan setiap musuh di area, di wilayah di mana engkau ada di sana, di dalam kehidupan keluargamu, rumah tanggamu. Engkau akan mengalami di mana bagaimana kuasa Tuhan itu sungguh-sungguh akan nyata. Amin. Sebelum saudara mengalami itu, mungkin saudara orang yang terpuruk, orang yang tidak berdaya, tidak tahu caranya bagaimana. Rohani saudara naik turun, tapi saudara engkau tidak lagi naik turun. Engkau naik dan naik terus. Karena ada tangga dari surga ke bumi. Ada tangga dan malaikat turun naik. Amin, saudara. Ketika hubungan kita terus terbangun secara akurat di dalam Dia, saya percaya kuasa hadirat Tuhan akan sangat nyata. Maka firman Tuhan, izinkan kebenaran ini terus membarui kita, izinkan kebenaran ini terus membangun kita. Karena semua kehidupan yang tidak dibangun dalam kerajaan, tidak dibangun dalam pola kerajaan, kita tidak akan sanggup dan mampu untuk bertahan. Tapi kita akan menyusut, terjadi pembusukan. Itu sebabnya jadikan firman menjadi kebenaran yang kuat untuk membangun hidup kita. Amin, saudara. Gereja dengan paradigma yang lama akan berkata, saudara, kita tidak sanggup, kita tidak berdaya, kita artinya berat untuk melangkah karena kita merasa itu bukan tugas kita, orang lain lah yang diutus. Padahal gereja ada di bumi. Alkitab kemarin Mam sudah jelaskan. Amin, saudara. Gereja adalah pintu gerbang sorga. Jadi kalau kita saja sudah menutup pintu sorga karena kehidupan kita yang menahan atau memblok kuasa Tuhan, tidak mengizinkan Tuhan bekerja, artinya saudara bukan gereja yang sesungguhnya. Berarti saudara siapa saudara? Gereja yang beroperasi dari paradigma yang lama dan tidak bisa berbuat apa-apa. Amin, saudara. Karena itu mari kita terus belajar menghidupi firman Tuhan. Kita terus belajar untuk mengembalikan saudara citra Allah di bumi ini dengan kita menghidupi firman, bahwa masih ada orang-orang yang gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan mengejar realita hadirat Tuhan dan memperkenan hati Tuhan, memberi hidup untuk terus diselaraskan, memberi hidup untuk tidak lagi mencintai dunia. Kemarin Mam bilang orang-orang yang benar-benar mau hidup di dalam kerajaan Allah, di dalam sistem pemerintahan Tuhan, harus bersungguh-sungguh dengan segenap hati dari hari ke hari terus membuahkan buah kehidupan, buah kerajaan 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Amin, saudara. Tuhan tolong kita semua mempercaya berapa tahun ini kita terus di-set dan kita mulai membuahkan hasil. Mulai mendengar kesaksian demi kesaksian, terobosan demi terobosan mulai terjadi dan terus terjadi. Entah pada saat Mam sementara live streaming, bahkan mungkin ketika dalam kehidupan keseharian mempraktekkan firman, mendeklarasikan firman, mereka mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Amin, saudara. Itu sebabnya mari tersedia selalu kita memberi diri kepada Tuhan untuk hidup kita dibaharui, untuk hidup kita di-set. Di hari-hari terakhir ini Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Amin. Injil kerajaan akan mempengaruhi bangsa-bangsa, kota-kota, desa-desa, kampung-kampung, kecamatan-kecamatan. Orang mulai terbakar dengan Injil kerajaan ini. Orang mulai menyadari sungguh bahwa semua pekerjaan setan, pekerjaan kegelapan hanya bisa ditiadakan dengan kuasa Tuhan, kuasa pemerintahan Tuhan. Karena kerajaan Allah bicara tentang sistem pemerintahan Tuhan, baik di surga dan di bumi, dipegang oleh Tuhan. Amin, saudara. Mari gereja Tuhan kita mulai melangkah pesan Injil kerajaan ini hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Kita terus memastikan hidup kita ada di era kerajaan. Artinya era di mana pemerintahan Tuhan sedang bekerja. Tema kita tahun lalu ya, Mam ada taruh di atas si menara doa, saudara, itu tentang Kisah Rasul pasal 17 ayat 30. Dosa harus berakhir dan kebenaran harus mulai. Kebenaran harus bekerja, gereja
gereja akan melihat bagaimana suplai daripada Tuhan. Gereja akan meningkat dari hari ke hari. Di Menara Doa itu saudara, Mama ada taruh spanduk di sana. Akan ada peningkatan. Gereja tidak lagi hidup dari sistem Babel, tapi gereja akan dibangun di dalam kebenaran. Gereja akan memanifestasikan kuasa Tuhan. Inilah Injil kerajaan yang sedang dinyatakan hari-hari ini. Di era kerajaan ini, mari kita benar-benar meresponi Tuhan. Tuhan sedang membawa bersama-sama kita untuk umat Tuhan yang ada di bumi ini. Orang yang benar-benar berespon, untuk benar-benar sungguh-sungguh mau mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, sehingga kita menjadi pembawa mandat kerajaan. Amin saudara. Kita tidak mungkin mau membawa mandat kerajaan sementara hidup kita belum dibebaskan. Masih ada pemerintahan kerajaan kegelapan yang ada dalam hidup kita. Kerajaan kedagingan, ego, dan lain-lain. Kita harus bebas. Katakan amin. Tuhan berkati kita. Ya, waktu kita sudah lewat, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah segala raja, penguasa di udara, diunjukkan biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Mari ayo doa, ambil waktu, mari doa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terjadi di dalam nama Yesus. Kami berdoa di era kerajaan hari ini, hari-hari ke depan, Tuhan akan makin mengimpasi bumi. Pemerintahan Tuhan akan makin sangat nyata atas bumi ini. Oh, kami berdoa, bangkitlah orang-orang benar. Bangkitlah dan responi Tuhan. Ayo seluruh keluarga rohani, kami berdoa biarlah kami terus bergandengan tangan, terus tersedia dibangun di sel dalam kebenaran-Mu, karena kami akan memanifestasikan kerajaan Allah di bumi ini. Oh, kami bekerja tidak lagi bekerja hanya untuk mengejar keuntungan, untuk kepentingan kami. Kami ada di sana. Kami memberitakan kerajaan Allah. Oh, Injil kerajaan itu membebaskan, melepaskan banyak orang yang sakit sembuh. Oh, yang luka, yang terikat terbelenggu dilepaskan dan dimerdekakan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Kebenaran-Mu memerintah. Injil kerajaan melepaskan banyak orang dan mereka menerima kelepasan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, kuasa firman menerobos bekerja, memastikan setiap orang mendengar suara firman-Mu, mendengar perkataan Tuhan dan dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, dibangkitkan, menerima pemerintahan Tuhan makin nyata dalam hidupnya, keluarganya. Oh, kami berdoa dilepaskan, dibebaskan, dilepaskan, anugerah Tuhan terus melimpah dalam hidup kami. Kami bergerak dari
kau yakini, firman yang kau percayai akan melindungi dan memulihkan keluargamu. Terjadilah atas engkau. Engkau akan alami pintu-pintu terbuka. Tidak ada pintu yang tertutup. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya kita pun percaya. Oh, tidak ada yang tidak mungkin. Semua jadi mungkin. Terjadi di dalam nama Yesus. Bangsa kami, kota kami ada di dalam agenda Tuhan, ada di dalam perhatiannya Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan bangsa kami, kota kami di area pandemi hari-hari ini Tuhan. Sungguh kami butuh pertolongan Tuhan. Sungguh kami butuh campur tangan Tuhan. Biarlah Indonesia diselamatkan dari COVID-19. Bangsa kami diselamatkan. Pemimpin kami diberi hikmat, strategi untuk dapat memimpin bangsa ini dan keluar dari krisis ini oleh anugerah-Mu Tuhan. Kota kami juga disertai, dilindungi. Oh, tim gugus COVID diberi kekuatan, kemampuan. Para perawat, para petugas kesehatan, para dokter, mereka dijaga, dilindungi Tuhan untuk bisa melayani masyarakat yang terpapar COVID-19. Kami berdoa yang terpapar positif sembuh dalam nama Yesus. Kami lepaskan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi mereka yang positif, entah tanpa gejala atau punya gejala. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan pujian dan hormat syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu siang hari ini. Terima kasih kekuatan baru buat hamba-Mu dan juga buat seluruh keluarga rohani yang ada di kota Timika pun yang ada di luar kota Timika. Tuhan memberkati. Kami terus boleh tersedia bersama-sama. Doa sebentar, doa puasa jam 5:30 mulai. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja secara ajaib dan luar biasa, sehingga di dalam doa-doa yang kami naikkan, baik doa puasa bersama untuk para pelayan, doa puasa selama 1 bulan ini, doa kelompok, doa-doa deklarasi yang kami naikkan, kami berdoa semua dalam pengurapan Roh Kudus, sehingga itu bukan sekedar sebuah program atau suatu jadwal, tetapi kedaulatan Tuhan dinyatakan, manifestasi hadirat Tuhan dirasakan, dan mengalami ada terobosan yang terjadi ketika doa-doa dinaikkan, doa deklarasi. Kami percaya Tuhan bekerja secara nyata. Terima kasih Bapa, siang ini kami berdoa, naikkan pujian dan syukur. Sungguh Engkau baik, sangat baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kami terima semua anugerah yang Tuhan lepaskan hari ini buat kami. Ketersediaan kami melalui firman-Mu yang download. Kami percaya kami semua diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih saudara sudah tersedia mempercaya semua kita dilawat Tuhan dan terus diperdalam pemahaman kita, terus diset di dalam Dia, sehingga kita dapat membangun kehidupan rohani kita makin teguh, makin kuat, dan lewat pemahaman itu kita dapat membawa mandat kerajaan dengan baik. Tuhan berkati kita semua. Selamat siang. One heart, one spirit, one agenda, one destiny. Terus alami terobosan, mempercaya setiap hari saudara akan alami banyak hal Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan. Mam sudah mendengar ada beberapa orang terus bersaksi menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib. Dan Mam berdoa kita terus alami, kita semua keluarga rohani alami terobosan. Karena kurun waktu 7 bulan ini setiap hidup kita, dan Mam percaya janji Tuhan ya dan amin, firman-Nya itu ya dan amin. Amin. Tuhan berkati kita. Ingat sebentar, karena batasan waktu jam 9 sudah tidak boleh lagi keluar, maka dengar semua yang masih ada di live streaming, nanti Mam juga akan infokan doa puasa sebentar. 5:30 sudah mulai on time. Yang bertugas segera sudah ada orang, tidak ada orang yang belum datang, harus segera mulai. Jadi jam 5:30, bukan jam 6, 5:30 on time kita sudah mulai. Karena sebentar Mam ada meeting Zoom, Mam diundang untuk sampaikan firman dengan persekutuan yang ada di Makassar. Jadi sebentar jam 8 sudah harus selesai di atas, sehingga
sehingga di sini Mam tidak terganggu, oke? Jadi 5:30 kita sudah mulai karena jam 8 sudah harus selesai di atas karena Mam ada meeting Zoom langsung dari sini dengan persekutuan yang ada di Makassar, ya. Tuhan berkati kita semua, doakan sehingga semua berjalan dalam anugerah Tuhan, jaringan berjalan bagus, tidak ada gangguan, dan keluarga rohani yang ada di Makassar mereka bisa mengikuti meeting Zoom dengan baik. Tuhan berkati kita semua, terima salaman, salam sejahtera buat kita semua, salam damai, dan Tuhan memberkati. Shalom.